Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, suatu saat ada seorang pemuda, dia bergiat sekali untuk berprestasi dalam kuliahnya karena dia pernah ingat bahwa ayahnya menjanjikan kalau dia berprestasi dengan baik, ayahnya akan membelikan motor sport kesukaannya. Karena itu pemuda itu berjuang supaya dia mendapatkan hasil yang terbaik. Dan pada saat dia berjuang di akhirnya, betul, dia menjadi lulusan terbaik, cum laude. Dan oleh karena itu dia senang sekali, dia pulang, dia mau menceritakan kepada ayahnya dan berharap ayahnya akan memberikan seperti yang dijanjikan. Ketika dia pulang dan dia memberitahukan kepada ayahnya, ayahnya sangat senang, ayahnya sangat bangga dan bahagia karena dia bisa berprestasi. Dan ketika anaknya menanti-nantikan kira-kira apa yang akan diberikan oleh ayahnya, ayahnya kemudian mengambil sesuatu di balik mejanya. Dan kemudian dia memberikan apa, saudara-saudara? Dia memberikan Alkitab. Pemuda ini kaget. Ayah, apa yang ayah berikan? Alkitab, kata ayah itu. Lalu anak itu cuma memandang Alkitab itu, dia tidak menyentuhnya sama sekali. Dan dia pergi meninggalkan ayahnya. Anak itu kecewa karena dia tidak menyangka bahwa ayahnya tidak menepati janjinya. Dia sudah bekerja keras, dia sudah berupaya keras, tapi hanya Alkitab yang diberikan oleh ayahnya. Karena itu ayahnya marah dan dia bertekad dia akan berjuang dengan usahanya sendiri, dengan keringatnya sendiri untuk bisa membeli motor sport kesukaannya. Dia memutuskan untuk pergi dari rumah. Dia memutuskan untuk mencari pekerjaan dan berdikari. Sampai suatu saat, betul, dia bisa menabung, mengumpulkan uang untuk membeli motor kesukaannya. Tapi setelah sekian lama dia pergi dari rumah, dia tidak pernah menghubungi ayahnya. Sampai suatu saat, ada yang menghubungi dia dan mengatakan, "Ayahmu sakit keras, apakah engkau akan pulang?" Pemuda ini tidak bisa menahan dirinya untuk segera pulang. Tapi ketika dia pulang, ayahnya sudah tiada. Dan dia sangat bersedih. Ada rasa penyesalan yang dalam. Tapi kemudian dia pergi ke meja kerja ayahnya. Dia berusaha melihat kenangan-kenangan di sekitar meja itu. Dan dia menemukan Alkitab yang pernah ditunjukkan ayahnya kepadanya ketika dia baru lulus kuliah. Dia membuka Alkitab itu, dia membalik-balikannya, dan dia melihat bahwa batasan Alkitab itu ada di Injil Matius. Dan ada satu ayat yang digarisbawahi dengan warna merah. Matius 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Anak muda itu cukup tertegun dengan ayat itu. Ketika dia akan menutup Alkitab ini, tiba-tiba ada kunci yang jatuh dari balik Alkitab. Dia mengambil kunci itu dan dia melihat ini kunci motor. Kunci motor persis seperti yang dia beli. Dan di balik kunci itu ditulis telah lunas dibayar. Saudara-saudara, betapa kaget, lemas, dan sedih anak muda itu. Karena ternyata bapaknya membelikan apa yang dia inginkan. Tetapi dengan cara yang berbeda bapaknya itu memberikannya kepada dia. Sehingga dia tidak menyangka
bahwa di dalam Alkitab itu ada kunci motor sport yang dia inginkan. Dan betapa menyesal. Selama ini dia sudah meninggalkan, selama ini dia sudah melupakan ayahnya yang begitu baik memperhatikan dan mempedulikannya. Saudara-saudara, firman Tuhan mau menyapa saudara dan saya. Siapa Tuhan bagi kita? Apakah kita melihat Dia adalah Bapa yang baik? Mungkin di dunia ini kita tidak memiliki Bapa yang sempurna. Sebab dikatakan dalam ayat kita, jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ayat itu mau mengatakan bahwa di dunia ini ada mungkin orang tua yang tidak sempurna. Bisa disebut orang tua yang jahat, bisa disebut orang tua yang tidak peduli, bisa disebut orang tua yang lalai. Tapi sekalipun demikian, orang tua yang baik akan memberikan sesuatu yang dia yakin akan membuat anak-anaknya senang. Dan oleh karena itu, dikatakan Bapa di sorga jauh melebihi orang tua di dunia ini. Bapa kita di sorga adalah Bapa yang baik. Dan ini satu jaminan bagi kita. Bapa yang baik tahu apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Tetapi Bapa yang baik itu punya cara tersendiri untuk menunjukkan kasihnya kepada kita. Bapa yang baik itu punya waktunya tersendiri untuk memberikan sesuatu bagi kita. Sebab dikatakan Bapamu yang di surga akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara dan saya diajak, mari kita berseru. Mari kita meminta kepada Tuhan. Mari kita memohon dengan kesungguhan. Selebihnya biarlah kita berserah kepada Tuhan. Biarlah kita menantikan waktunya Tuhan, menantikan caranya Tuhan. Mungkin Tuhan mau memberikan berkat kepada kita dengan cara mengemas yang berbeda. Tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita bayangkan. Tetapi saya yakin, kalau kita meyakini kita punya Bapa yang baik, maka apa yang Dia berikan kepada kita juga adalah sesuatu yang baik bagi saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk kasih Tuhan yang besar yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami memiliki Bapa yang baik. Bapa yang tahu apa yang kami perlukan. Bapa yang tahu apa yang kami butuhkan. Ajar kami untuk berserah. Ajar kami untuk sabar. Menantikan pertolongan Tuhan yang datang tepat pada waktunya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yesus
hidup